Tongkat Huntian tiba-tiba jatuh, dan angin kencang yang bergulung-gulung memecah bumi. Tekanan dahsyat menyelimuti, tubuh Raja Peri setengah langkah tiba-tiba tenggelam, lalu menyemburkan napas kuat dari tubuhnya, tekanan kembali ke atas. Kemudian, Raja Peri setengah langkah membunuh dengan tinjunya. Setelah tinju itu terbunuh, serangannya sangat dahsyat. Suara, "Mu," sapi bergema di langit, dan seekor banteng raksasa ilusi muncul. Sapi raksasa ini, yang penuh semangat banteng, datang dengan kekuatan sapi, yang membuat serangan Raja Peri Bambu semakin mengerikan. Boom! Tongkat Huntian bertabrakan dengan Raja Peri setengah langkah, dan sebuah bayangan bergulir ditekan ke bawah dan bertabrakan dengan bayangan virtual sapi raksasa itu. Tinju ajaib banteng besar. Raja Peri setengah langkah mengayunkan tinjunya, yang mengembangkan makna tertinggi dari seni peri terkuat dari klan Dali Niumo. Jumlah serangan tinju tidak banyak, tetapi setiap pukulan sangat mengerikan, dan kekuatannya ditampilkan sepenuhnya. Ketika bertabrakan dengan tongkat Huntian, akan terdengar suara logam yang nyaring. Saat ini, Raja Abadi setengah langkah masih bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan tongkat pemburu, tetapi kemenangan atau kekalahan di belakangnya sulit dikatakan. Setelah tongkat pemburu mencekik Raja Abadi setengah langkah, klan iblis banteng besar tidak memiliki keuntungan apapun. Lebih dari 20 hunyuan Daluo Jinxian dari klan Kera Emas Dali marah kepada dua orang yang berinisiatif untuk bunuh diri dan meledakkan diri. Mereka semua melampiaskan kemarahan ini kepada klan iblis Dali. Tidak banyak hunyuan Daluo Jinxian di sini. Dibandingkan dengan detailnya, klan iblis banteng Dali masih sedikit lemah. Masih ada selisih yang besar antara lebih dari 10 hunyuan Daluo Jinxian dan lebih dari 20 hunyuan Daluo Jinxian. Kedua belah pihak hunyuan Daluo Jinxian bertarung bersama. Pada dasarnya sebagian darinya adalah dua pukulan satu. Klan iblis banteng besar di sini hampir sepenuhnya ditekan. Raja Abadi setengah langkah melihat situasi seperti itu, hati juga khawatir. Hanya saja sekarang aku terjebak oleh tongkat pemburu, aku tidak bisa menyingkirkannya. Kalau tidak, tamparan saja akan membunuh beberapa hunyuan darah Jinxian di sini. Di pihak Dalo Ginsen, pertempurannya sangat sengit, dan jumlah orang di kedua belah pihak juga berbeda. Jumlah kera besar sedikit lebih banyak, dan dengan Ye Chen dan Beast Tianxing yang luar biasa, satu orang sudah cukup untuk membunuh area yang luas. Ye Chen tidak ragu sedikit pun. Dia mengorbankan perahu di sisi lain dan berdiri di atas perahu bersama Beast Tianxing. Dia mulai menyerbu dan membunuh di antara klan iblis banteng besar. Dengan perlindungan kapal di sisi lain, Ye Chen dan Beast Tianxing tidak perlu bertahan sama sekali, cukup bergerak. Daluo Jinxian, 8 orang di bawah Double Demon, bertemu Ye Chen dan Beast Tianxing, dan pada dasarnya dijatuhi hukuman mati. Bahkan jika Daluo Jinxian tingkat 9 datang, di bawah perlindungan kapal di sisi lain, serangan itu tidak berpengaruh sama sekali, hanya bisa dibalas dan dipertahankan oleh Ye Chen. Haha, selamat bersenang-senang. Beast Tianxing tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kali ini, klan iblis sapi yang kuat akan memusnahkan klan. Keluarga itu harus dimusnahkan. Beast Tianxing meraung. Setiap kali Ye Chen membunuh klan iblis sapi besar, ia menyedot kekuatannya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Ye Chen telah membunuh lebih dari selusin Daluo Jinxian, dan Beast Tianxing juga telah membunuh lebih dari selusin. Semua Daluo Jinxian yang dibunuh oleh Beast Tianxing diberikan kepada Ye Chen. Ye Chen lah yang datang dan menyerap semua kekuatannya. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan internal Ye Chen telah mencapai kondisi ekspansi ekstrim. Ye Chen membunuh musuh dan mulai menertawakan kekuatan-kekuatan ini dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Sekarang, wilayah Ye Chen telah mencapai puncak lantai 6 Daluo Jinxian. Jika kita menyerapnya dengan cara ini, kita dapat menembus ke lantai 7 Daluo Jinxian setelah Perang Duniai. Saudaraku, kau terlalu baik. Jika kau berlatih seperti ini, tingkat kultivasimu akan meningkat sangat mengerikan. Beast Tianxing merasakan peningkatan tingkat kultivasi Ye Chen dan berkata dengan iri. Tidak mungkin, aku tidak bisa dibandingkan dengan ras sepertimu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kau begitu rendah hati, meskipun kami memiliki keunggulan darah, kami masih jauh lebih rendah darimu. Jalannya lebih baik daripada binatang buas. Ye Chen tidak memiliki darah Raja Abadi, tetapi ia dapat mencapai kekuatan seperti itu, yang langka di seluruh negeri peri. Mundur, tiba-tiba, Wang Xianbu mendengar raungan. Setelah mendengar perintah itu, orang-orang di sisi klan iblis banteng besar semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Raja Abadi setengah langkah itu hanya bisa menyaksikan anggota klan iblis banteng besar dipenggal seperti ini. Kali ini, mereka terlalu terburu-buru untuk berharap bahwa tongkat pemburu itu masih ada di sana. Karena aku sudah di sini, aku ingin pergi ke sini. Menurutmu itu mungkin? Kata-kata geng binatang buas 9 dingin, matanya berbinar-binar bunuh aku. Bahkan jika kau mengejar Gunung Niumo, kau juga ingin menghancurkan klan iblis ternak yang kuat. Geng binatang buas 9 benar-benar marah. Upaya keras para kera menekan lawan secara menyeluruh, dan moral mereka pun tinggi, mereka mengejar satu sama lain dengan momentum yang mengerikan. Moral klan iblis banteng besar sedang rendah sekarang. Mereka hanya ingin melarikan diri. Di mana mereka akan tinggal untuk melawan? Satu-satunya yang bisa bertahan hidup.
Raja Peri setengah langkah juga mulai mundur, tongkat pemburu mengejar, sama sekali tidak ingin melepaskan perasaan Raja Peri setengah langkah. Raja Peri setengah langkah sangat tertekan. Jika dia memiliki senjata peri di tangannya, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. "Brengsek, kau tidak bisa membunuhku," kata Raja Peri setengah langkah dengan marah. Tanggapan dari penjahat itu adalah tongkat. Raja Peri setengah langkah hanya bisa mundur, berpikir, tinggal di perbukitan hijau, tidak takut pada kayu bakar. Klan Daliniumo dikalahkan dan dikalahkan dalam kekacauan, dan banyak orang terbunuh di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, banyak klan iblis menatapnya, semuanya dengan cemas. Masa lalu sengit sapi dan iblis Dali adalah untuk memintanya kembali. Apakah kontrasnya terlalu besar? Apa itu? Tongkat emas. Bukankah itu tongkat Raja Kera yang legendaris? Banyak klan iblis terkejut melihat tongkat emas yang sedang bertarung melawan Raja Peri Bambu. Ya Tuhan, tongkat Raja Monyet masih ada di tanah tulang hewan. Ada tongkat huntian di dalamnya. Klan iblis banteng besar dikalahkan kali ini. Banyak klan iblis prihatin dengan tebasan ini, dan mereka semua merasakan kekuatan kera besar. Hanya tongkat huntian yang dapat bertahan di benua tulang hewan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun dapat menggoyahkan status kera besar. Ras kera emas Dali mengejar dan membunuh klan iblis sapi Dali sejauh puluhan ribu mil. Jumlah iblis sapi Dali semakin berkurang, dan mereka berpencar dan melarikan diri secara kacau. Tongkat huntian mengejar Raja Peri setengah langkah, dan Raja Peri setengah langkah juga sangat tertekan. Tak ada habisnya, jika kita pergi ke tanah leluhur klan iblis banteng besar, ada banyak hal baik yang bisa kita manfaatkan. Kata-kata dari Beast Heaven, haha, tertawa. Mata Ye Chen berbinar dan berkata sambil tersenyum, aku suka hal seperti ini. Keduanya tertawa dan bergegas menuju tanah leluhur klan iblis banteng besar. Sepanjang perjalanan, klan iblis banteng besar telah kembali ke tanah leluhur, tetapi tidak banyak orang yang kembali. Kekuatan besar klan Kera Emas Agung mengejar dan langsung mendaki gunung. Gunung Niumo awalnya dilindungi oleh formasi. Sekarang klan iblis banteng yang kuat tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi tersebut. Klan Kera Emas Agung langsung menyerang naga kuning dan menerobos masuk ke Gunung Niumo. Orang-orang di bawah Jinxian yang tinggal di Gunung Niumo terkejut. Gunung Niumo tak bisa diselamatkan. Cepat bergerak. Di klan iblis sapi Dali, seorang pemimpin klan meraung. Setelah mendengar itu, seluruh anggota klan iblis banteng besar ketakutan dan segera melarikan diri. Bunuh aku, bunuh sebanyak yang kalian bisa. Kera besar itu sangat haus darah. Kera besar itu tak perlu bicara, dan mereka tak akan murah. Iblis banteng besar itu tak akan ragu membunuh mereka begitu bertemu. Pembantaian pun dimulai di tanah leluhur klan iblis banteng besar. Ye Chen dan Beast Tianxing tak peduli dengan klan iblis banteng besar itu. Mereka mulai mencari mereka di Gunung Niumo. Ada banyak harta karun di Gunung Niumo, seperti ladang obat dan rumah harta karun. Ladang obat yang luas sekali. Setelah melihat sepetak ladang obat, ia bersemangat. Jumlah mereka cukup banyak, ada puluhan hektar tanah yang dijarah oleh 8 peri. Keluarga besar ini memang pantas disebut keluarga besar. Ye Chen tertawa. Ye Chen dan Tianxing Beast bergegas ke ladang obat, lalu mulai memetik obat peri dengan sembarangan. Mereka yang berada di bawah 5 kesengsaraan pada dasarnya acuh tak acuh, sementara 5 kesengsaraan di atas memetiknya berkeping-keping. Obat peri baji adalah yang paling penting, yang sangat langka. Aku menyeka, ayo, ini akan berevolusi menjadi ramuan 9 kesengsaraan. Pada saat ini, Tianxing Beast tiba-tiba berteriak. Tianxing Beast segera bergegas. Di antara tumpukan 8 kesengsaraan itu, terdapat sebuah obat peri, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, napasnya terus membaik, tampak luar biasa. Ye Chen menatap langit, lalu memarahi, aku menyeka, cepat menjauh sedikit, kesengsaraan langit akan datang. Setelah melihat ke langit, Tianxing Beast terkejut dan mengambil semua 8 kesengsaraan di sekitarnya. Saat mereka pergi, awan gelap muncul di langit, lalu sebuah kesengsaraan alam jatuh dan membelah obat peri. Setelah menerima baptisan kesengsaraan alam, cahayanya menjadi semakin terang. Ye Chen dan Tianxing Beast sama-sama melihat dari jauh, dan ada cahaya aneh di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat adegan 8 perampokan, yang sungguh mengejutkan. Kekuatan Tianji sangat mengerikan, bahkan jika mereka terbunuh dalam bencana itu, tetapi obat peri mampu bertahan dari pukulan seperti itu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menangkapnya begitu berhasil. Binatang Tianxing menatap 9 obat peri, dan ekspresinya sedikit gugup. Ye Chen mengangguk, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tongkat huntian tiba-tiba jatuh, dan angin kencang yang bergulung-gulung memecah bumi. Tekanan dahsyat menyelimuti, tubuh Raja Peri setengah langkah tiba-tiba tenggelam, lalu menyemburkan napas kuat dari tubuhnya, tekanan kembali ke atas. Kemudian, Raja Peri setengah langkah membunuh dengan tinjunya. Setelah tinju itu terbunuh, serangannya sangat dahsyat. Suara, mu, sapi bergema di langit, dan seekor banteng raksasa ilusi muncul. Sapi raksasa ini, yang penuh semangat banteng, datang dengan kekuatan sapi, yang membuat serangan Raja Peri Bambu semakin mengerikan. Boom, tongkat huntian bertabrakan dengan Raja Peri setengah langkah,
dan sebuah bayangan bergulir ditekan ke bawah dan bertabrakan dengan bayangan virtual sapi raksasa itu. Tinju ajaib banteng besar. Raja Peri setengah langkah mengayunkan tinjunya, yang mengembangkan makna tertinggi dari seni peri terkuat dari klan Dali Niumo. Jumlah serangan tinju tidak banyak, tetapi setiap pukulan sangat mengerikan, dan kekuatannya ditampilkan sepenuhnya. Ketika bertabrakan dengan tongkat Huntian, akan terdengar suara logam yang nyaring. Saat ini, Raja Abadi setengah langkah masih bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan tongkat pemburu, tetapi kemenangan atau kekalahan di belakangnya sulit dikatakan. Setelah tongkat pemburu mencekik Raja Abadi setengah langkah, klan Iblis Banteng Besar tidak memiliki keuntungan apapun. Lebih dari 20 Hunyuan Daluo Jinxian dari klan Kera Emas Dali marah kepada dua orang yang berinisiatif untuk bunuh diri dan meledakkan diri. Mereka semua melampiaskan kemarahan ini kepada klan Iblis Dali. Tidak banyak Hunyuan Daluo Jinxian di sini. Dibandingkan dengan detailnya, klan Iblis Banteng Dali masih sedikit lemah. Masih ada selisih yang besar antara lebih dari 10 Hunyuan Daluo Jinxian dan lebih dari 20 Hunyuan Daluo Jinxian. Kedua belah pihak Hunyuan Daluo Jinxian bertarung bersama, pada dasarnya sebagian darinya adalah dua pukulan satu. Klan Iblis Banteng Besar di sini hampir sepenuhnya ditekan. Raja Abadi setengah langkah melihat situasi seperti itu, hati juga khawatir. Hanya saja sekarang aku terjebak oleh tongkat pemburu, aku tidak bisa menyingkirkannya. Kalau tidak, tamparan saja akan membunuh beberapa Hunyuan darah Jinxian di sini. Di pihak Dalo Ginsen, pertempurannya sangat sengit, dan jumlah orang di kedua belah pihak juga berbeda. Jumlah kera besar sedikit lebih banyak, dan dengan Ye Chen dan Bistiansing yang luar biasa, satu orang sudah cukup untuk membunuh area yang luas. Ye Chen tidak ragu sedikit pun. Dia mengorbankan perahu di sisi lain dan berdiri di atas perahu bersama Bistiansing. Dia mulai menyerbu dan membunuh di antara klan Iblis Banteng Besar. Dengan perlindungan kapal di sisi lain, Ye Chen dan Bistiansing tidak perlu bertahan sama sekali, cukup bergerak. Daluo Jinxian, 8 orang di bawah Double Demon, bertemu Ye Chen dan Bistiansing, dan pada dasarnya dijatuhi hukuman mati. Bahkan jika Daluo Jinxian tingkat 9 datang, di bawah perlindungan kapal di sisi lain, serangan itu tidak berpengaruh sama sekali, hanya bisa dibalas dan dipertahankan oleh Ye Chen. Haha, selamat bersenang-senang. Bistiansing tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kali ini, klan Iblis Sapi yang kuat akan memusnahkan klan. Keluarga itu harus dimusnahkan. Bistiansing meraung. Setiap kali Ye Chen membunuh klan Iblis Sapi besar, ia menyedot kekuatannya. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Ye Chen telah membunuh lebih dari selusin Daluo Jinxian, dan Bistiansing juga telah membunuh lebih dari selusin. Semua Daluo Jinxian yang dibunuh oleh Bistiansing diberikan kepada Ye Chen. Ye Chen lah yang datang dan menyerap semua kekuatannya. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan internal Ye Chen telah mencapai kondisi ekspansi ekstrim. Ye Chen membunuh musuh dan mulai menertawakan kekuatan-kekuatan ini dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Sekarang, wilayah Ye Chen telah mencapai puncak lantai 6 Daluo Jinxian. Jika kita menyerapnya dengan cara ini, kita dapat menembus ke lantai 7 Daluo Jinxian setelah Perang Duniai. Saudaraku, kau terlalu baik. Jika kau berlatih seperti ini, tingkat kultivasimu akan meningkat sangat mengerikan. Bistiansing merasakan peningkatan tingkat kultivasi Ye Chen dan berkata dengan iri. Tidak mungkin, aku tidak bisa dibandingkan dengan ras sepertimu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kau begitu rendah hati, meskipun kami memiliki keunggulan darah, kami masih jauh lebih rendah darimu. Jalannya lebih baik daripada binatang buas. Ye Chen tidak memiliki darah Raja Abadi, tetapi ia dapat mencapai kekuatan seperti itu, yang langka di seluruh negeri peri. Mundur. Tiba-tiba, Wang Xianbu mendengar raungan. Setelah mendengar perintah itu, orang-orang di sisi klan Iblis Banteng Besar semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Raja Abadi setengah langkah itu hanya bisa menyaksikan anggota klan Iblis Banteng Besar dipenggal seperti ini. Kali ini, mereka terlalu terburu-buru untuk berharap bahwa tongkat pemburu itu masih ada di sana. Karena aku sudah di sini, aku ingin pergi ke sini. Menurutmu itu mungkin? Kata-kata geng binatang buas 9 dingin, matanya berbinar-binar bunuh aku. Bahkan jika kau mengejar Gunung Niumo, kau juga ingin menghancurkan klan iblis ternak yang kuat. Geng binatang buas 9 benar-benar marah. Upaya keras para kera menekan lawan secara menyeluruh, dan moral mereka pun tinggi, mereka mengejar satu sama lain dengan momentum yang mengerikan. Moral klan Iblis Banteng Besar sedang rendah sekarang. Mereka hanya ingin melarikan diri. Di mana mereka akan tinggal untuk melawan. Satu-satunya yang bisa bertahan hidup. Raja Peri setengah langkah juga mulai mundur, tongkat pemburu mengejar, sama sekali tidak ingin melepaskan perasaan Raja Peri setengah langkah. Raja Peri setengah langkah sangat tertekan. Jika dia memiliki senjata peri di tangannya, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Brengsek, kau tidak bisa membunuhku, kata Raja Peri setengah langkah dengan marah. Tanggapan dari penjahat itu adalah tongkat. Raja Peri setengah langkah hanya bisa mundur, berpikir, tinggal di perbukitan hijau, tidak takut pada kayu bakar. Klan Dali Niumo dikalahkan dalam kekacauan, dan banyak orang terbunuh di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, banyak klan iblis menatapnya, semuanya dengan cemas.
Masa lalu sengit sapi dan iblis Dali adalah untuk memintanya kembali. Apakah kontrasnya terlalu besar? Apa itu? Tongkat emas. Bukankah itu tongkat Raja Kera yang legendaris? Banyak klan iblis terkejut melihat tongkat emas yang sedang bertarung melawan Raja Peri Bambu. Ya Tuhan, tongkat Raja Monyet masih ada di tanah tulang hewan. Ada tongkat huntian di dalamnya. Klan iblis banteng besar dikalahkan kali ini. Banyak klan iblis prihatin dengan tebasan ini, dan mereka semua merasakan kekuatan kera besar. Hanya tongkat huntian yang dapat bertahan di benua tulang hewan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun dapat menggoyahkan status kera besar. Ras kera emas Dali mengejar dan membunuh klan iblis sapi Dali sejauh puluhan ribu mil. Jumlah iblis sapi Dali semakin berkurang, dan mereka berpencar dan melarikan diri secara kacau. Tongkat huntian mengejar Raja Peri setengah langkah, dan Raja Peri setengah langkah juga sangat tertekan. Tak ada habisnya, jika kita pergi ke tanah leluhur klan iblis banteng besar, ada banyak hal baik yang bisa kita manfaatkan. Kata-kata dari Beast Heaven, haha, tertawa. Mata Ye Chen berbinar dan berkata sambil tersenyum, aku suka hal seperti ini. Keduanya tertawa dan bergegas menuju tanah leluhur klan iblis banteng besar. Sepanjang perjalanan, klan iblis banteng besar telah kembali ke tanah leluhur, tetapi tidak banyak orang yang kembali. Kekuatan besar klan Kera Emas Agung mengejar dan langsung mendaki gunung. Gunung Niumo awalnya dilindungi oleh formasi. Sekarang klan iblis banteng yang kuat tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi tersebut. Klan Kera Emas Agung langsung menyerang naga kuning dan menerobos masuk ke Gunung Niumo. Orang-orang di bawah Jinxian yang tinggal di Gunung Niumo terkejut. Gunung Niumo tak bisa diselamatkan. Cepat bergerak. Di klan iblis sapi Dali, seorang pemimpin klan meraung. Setelah mendengar itu, seluruh anggota klan iblis banteng besar ketakutan dan segera melarikan diri. Bunuh aku, bunuh sebanyak yang kalian bisa. Kera besar itu sangat haus darah. Kera besar itu tak perlu bicara, dan mereka tak akan murah. Iblis banteng besar itu tak akan ragu membunuh mereka begitu bertemu. Pembantaian pun dimulai di tanah leluhur klan iblis banteng besar. Ye Chen dan Beast Tianxing tak peduli dengan klan iblis banteng besar itu. Mereka mulai mencari mereka di Gunung Niumo. Ada banyak harta karun di Gunung Niumo, seperti ladang obat dan rumah harta karun. Ladang obat yang luas sekali. Setelah melihat sepetak ladang obat, ia bersemangat. Jumlah mereka cukup banyak. Ada puluhan hektar tanah yang dijara oleh 8 peri. Keluarga besar ini memang pantas disebut keluarga besar. Ye Chen tertawa. Ye Chen dan Tianxing bis bergegas ke ladang obat, lalu mulai memetik obat peri dengan sembarangan. Mereka yang berada di bawah 5 kesengsaraan pada dasarnya acuh tak acuh, sementara 5 kesengsaraan di atas memetiknya berkeping-keping. Obat peribaji adalah yang paling penting, yang sangat langka. Aku menyeka, ayo, ini akan berevolusi menjadi ramuan 9 kesengsaraan. Pada saat ini, Tianxing bis tiba-tiba berteriak. Tianxing bis segera bergegas. Di antara tumpukan 8 kesengsaraan itu, terdapat sebuah obat peri, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, napasnya terus membaik, tampak luar biasa. Ye Chen menatap langit, lalu memarahi, aku menyeka, cepat menjauh sedikit, kesengsaraan langit akan datang. Setelah melihat ke langit, Tianxing bis terkejut dan mengambil semua 8 kesengsaraan di sekitarnya. Saat mereka pergi, awan gelap muncul di langit, lalu sebuah kesengsaraan alam jatuh dan membelah obat peri. Setelah menerima baptisan kesengsaraan alam, cahayanya menjadi semakin terang. Ye Chen dan Tianxing bis sama-sama melihat dari jauh, dan ada cahaya aneh di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat adegan 8 perampokan, yang sungguh mengejutkan. Kekuatan Tianji sangat mengerikan, bahkan jika mereka terbunuh dalam bencana itu, tetapi obat peri mampu bertahan dari pukulan seperti itu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menangkapnya begitu berhasil. Binatang Tianxing menatap 9 obat peri, dan ekspresinya sedikit gugup. Ye Chen mengangguk, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bencana masih berjatuhan, obat 8 perampok bermandikan bencana, cahayanya melonjak, penuh dengan gas abadi. Aroma kuat tercium dari tubuh obat peri, membuat orang-orang tercium, dan ada dorongan untuk mengeluarkan air liur. Ini akan menjadi ramuan 9 perampok. Binatang Tianxing semakin bersemangat. Ye Chen siap menangkap obat peri 9 perampok kapan saja. Setelah menjadi ramuan 9 perampok, ia memiliki kemampuan yang hebat. Ia dapat berpindah dari surga ke bumi. Tidak mudah untuk menangkapnya. Setelah beberapa saat, bencana alam berangsur-angsur berkurang, dan ramuan itu juga telah dipromosikan menjadi 9 perampokan. Pada ramuan itu, terdapat 9 garis perak. Selesai, kata binatang Tianxing terkejut. Ye Chen tidak ragu untuk segera menyerahkannya, akan melemparkan tas surga dan bumi dewa. Pada saat Ye Chen menyerahkannya, obat peri 9 perampokan bermaksud untuk melarikan diri. Namun, ia meremehkan kekuatan tas surga dan bumi dewa. Setelah kemunculan kantong langit dan bumi dewa, sebuah kekuatan dahsyat langsung meledak, mengoyak tanah di area ini. Seluruh bumi beterbangan dan terbang menuju kantong langit dan bumi dewa. Tak ada yang mampu menahan kekuatan ini dalam jangkauan kantong langit dan bumi dewa. Obat peri 9 perampok ingin melarikan diri, tetapi tak mampu melepaskan diri dari belenggu itu.
Hebat, binatang Tianxing membelalakkan matanya. Ia lega melihat obat peri 9 perampokan memasuki kantong langit dan bumi dewa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, obat peri ini kita temukan bersama. Ketika tiba, satu orang akan menjadi setengahnya. Tidak, simpan saja untuk dirimu sendiri. Binatang itu berkata dengan sangat murah hati. Kenapa? Tanya Ye Chen. Lebih baik menggunakan obat peri untuk 2 orang daripada untuk 1 orang. Binatang Tianxing berkata sambil tersenyum, aku sangat yakin mungkin ada 9 perampokan di suku kera, tetapi kau tidak punya banyak peluang untuk mendapatkan 9 perampokan. Ye Chen menatap binatang itu dengan rasa terima kasih dan berkata, kalau begitu, aku tidak sopan. Sama-sama, jangan sopan padaku. Tianxing binatang berkata dengan murah hati sambil tersenyum. Kami telah mencari di ladang obat untuk menemukan rumah harta karun. Ye Chen tersenyum aneh. Tianxing binatang juga tertawa, lalu mereka berdua pergi mencari rumah harta karun bersama. Gunung Niumo sangat besar sehingga ada banyak istana di dalamnya. Tidak mudah menemukan rumah harta karun itu. Ketika Ye Chen dan Tianxing binatang pergi mencari rumah harta karun itu, banyak orang kera besar sudah mencarinya. Sekarang, tidak ada lagi iblis banteng besar di Gunung Niumo. Mereka harus melarikan diri atau mati. Sialan, mereka semua dibawa pergi. Nenek, aku tidak mau tinggal. Banyak kera besar menemukan rumah harta karun itu dan mendapati bahwa rumah itu telah dihancurkan. Bahkan jika seekor tikus masuk, ia akan berteriak. Ye Chen dan Bis Tianxing melihat bahwa rumah harta karun itu telah dijarah, tetapi juga kehilangan harta karun yang tak terbandingkan. Untungnya, mereka masih memiliki 9 perampokan, atau mereka akan mengalami kerugian besar. Ini seharusnya iblis banteng besar itu sendiri yang mengosongkan rumah harta karun itu, kata Ye Chen. Banteng-banteng bodoh ini tidak bodoh di saat kritis. Bis Heavenline agak enggan mengatakannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ayo kita cari lagi, mungkin ada panen lain. Hanya itu jalannya, Bis Heavenline mendesah tak berdaya. Kemudian, keduanya melanjutkan pencarian di Gunung Niumo. Mereka mencari di setiap istana di Gunung Niumo, tetapi tidak ada panen. Dewa binatang melambaikan tangannya dan berkata, hanya saja, aku terlalu malas untuk mencarinya. Ye Chen tersenyum, lalu melanjutkan pencariannya. Ia mulai mencari tempat yang tidak ada istananya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah gua dengan prasasti batu berukir kata, area terlarang. Ye Chen berdiri di luar area terlarang, ragu-ragu sejenak, lalu dengan hati-hati berjalan ke area terlarang. Setelah Ye Chen memasuki area terlarang, ia merasakan hembusan angin yin, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ye Chen akan mengembuskan napas, kapan saja untuk merespons keadaan darurat. Dengan semakin dalamnya area terlarang, perasaan suram itu semakin kuat. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba di sebuah gua kosong. Di dalam gua ini, Ye Chen melihat banyak mayat besar. Kerangka-kerangka ini semuanya bersinar dengan cahaya kristal. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat sebelum mereka hidup, setidaknya setingkat Daluo Jinxian. Mayat-mayat ini semuanya berbentuk sapi. Jelas, ini adalah makam orang-orang Gunung Niumo. Setelah semua orang kuat dari iblis jatuh, mereka akan ditempatkan di sini. Kemudian, Ye Chen melihat genangan darah kecil di samping mayat-mayat ini, yang mengeluarkan napas dingin. Ternyata bau dingin itu berasal dari sini. Ye Chen sedikit ketakutan, akan ada genangan darah kecil di samping setiap mayat, dan lokasi genangan darah itu persis seperti kepala lembu. Ye Chen pergi ke genangan darah di sebelah genangan darah itu. Darah di genangan darah itu sangat merah. Meskipun dingin, ia juga memancarkan kekuatan yang kuat. Ye Chen hendak menguji kekuatan darah di kolam darah. Pada saat ini, udara dingin dan mendung tiba-tiba menyerang. Ye Chen terkejut dan bergerak cepat tanpa berpikir. Pada saat ini, sebuah benturan kekuatan dahsyat muncul di tempat Ye Chen berada, membuat mayat-mayat berserakan. Setelah Ye Chen berdiri teguh, ia melihat sesosok tubuh tak jauh darinya, dan tak dapat melihat dengan jelas sosoknya di kegelapan. Namun, sepasang mata itu memancarkan cahaya dingin, seolah menyimpan kebencian yang mendalam. Ini Gunung Niumoku, tak seorang pun berani menyentuhnya, kata pemilik mata itu dengan dingin. Dari suaranya, sepertinya dia masih muda, dan dilihat dari kekuatan pukulan barusan, tingkat kultivasi orang ini tak akan melebihi 8 tingkat Daluo Jinxian. Ye Chen memiliki firasat buruk di dalam hatinya, menatap sosok di kegelapan itu dan berkata, jika tebakanku benar, kau pasti jenius nomor 1 dari klan iblis banteng, kan? Sosok di kegelapan itu perlahan keluar dari kegelapan, dan Ye Chen perlahan-lahan melihat sosoknya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat kuat dengan raut wajah yang tegas, anting besi di hidungnya, dan 2 tanduk di kepalanya. Siapa kau? Kenapa aku belum pernah bertemu denganmu? Tanya pemuda itu dingin. Ye Chen berkata, pria tanpa ketenaran. Kau bahkan datang untuk ikut bersenang-senang. Apa kau yakin aku ini banteng iblis besar yang mudah diganggu? Raja banteng iblis muda itu marah. Ye Chen berkata, sekarang aku hanya ingin berteriak. Akan ada banyak sekali kera besar yang akan kubunuh, kau harus mati. Ekspresi Raja Banteng Iblis tampak garang. Dengan kebencian di matanya, ia berkata, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, aku akan melunasi hutang darah para kera besar.
Apakah kau masih punya kesempatan? Pada saat ini, suara binatang buas muncul di dalam gua. Binatang buas surga, kau hancurkan rasku, aku dan kau tidak akan berbagi surga. Setelah melihat binatang buas itu, Raja Banteng Iblis semakin membencinya. Kini, klan Iblis Banteng Besar hampir musnah, dan Gunung Niumo telah dijarah oleh para kera besar. Ini adalah aib terbesar dalam sejarah bangsa Dali, Sapi, dan Iblis. Beast Heavenline tertawa dan berkata, jika bukan karena kerja kerasmu, klan Iblis Sapi tidak akan mengalami akhir seperti sekarang ini, yang disebut dosa diri sendiri. Raja Iblis Banteng menggertakkan giginya dan hampir mengeluarkan beberapa patah kata dari giginya, lalu berkata, berani bertarung. Aku khawatir kau tidak akan melakukannya. Setelah selesai berbicara, ia bergegas maju. Rambut keemasan di sekujur tubuhnya langsung bersinar, dan cahaya keemasan dari tongkat besi di tangannya berkelebat. Tongkat itu tampak seperti versi miniatur dari tongkat Huntian. Binatang Tianxing mengangkat batang besi itu dan menghancurkannya, sungguh luar biasa. Raja Iblis Banteng meneguk minuman dingin, lalu menghentakkan kakinya, dan tinjunya mulai berayun. Ia melancarkan tinju yang sangat kuat. Tinju ajaib Banteng Besar. Iblis Banteng meraung, tinjunya melambai, dan udara meledak. Semburan darah menyembur keluar, dan bayangan seekor sapi raksasa muncul di belakangnya. Setelah tinju itu mengenai batang besi, tubuh sapi raksasa itu melesat maju. Ketika binatang itu membuka mulut dan meraung, seekor kera suci raksasa muncul di belakangnya dan menamparkan lembu itu. Ketika bayangan itu bertabrakan, mereka berdua mundur selangkah. Setelah Raja Iblis Banteng berdiri kokoh, kedua tangannya membentuk segel, dan kemudian darah di belakangnya melonjak naik. Kemudian, darah di kolam darah kecil terus mengalir, dan kemudian mengalir keluar membentuk kolom darah menuju Raja Iblis Banteng. Darah Raja Iblis Banteng dan darah serta air di kolam darah menyatu menjadi satu. Setelah Raja Iblis Banteng mendapatkan kekuatan di kolam darah, darahnya membumbung tinggi dan momentumnya tak tertandingi. Matanya menjadi merah karena darah, dan ia bergegas menuju binatang itu. Ia bagaikan seekor sapi, dan setiap kali ia menginjak tanah, tanah akan bergetar. Di dalam tubuhnya, seekor sapi merah darah berlari. Tinju ajaib Banteng Besar. Raja Iblis Banteng meraung lagi, mengayunkan tinjunya, dan membuka tinjunya. Tinju besar itu menghantam, binatang Tianxing merasakan tekanan yang luar biasa. Rambut emas seluruh tubuh binatang Tianxing meledak, dan darahnya mengalir deras. Ia melepaskan kekuatan darah secara menyeluruh, lalu mengayunkan tongkat besi dan menghantamnya. Boom! Saat tabrakan, tubuh binatang Tianxing terguncang. Dengan bantuan kekuatan kolam darah, kekuatan Raja Iblis Banteng melonjak, dengan kekuatan 9 lapis Daluo Jinxian. Ye Chen segera mengangkat binatang Tianxing dan berkata, kekuatannya sekarang sangat kuat dan tak terkalahkan. Ye Chen berkata, sisi lain perahu akan berkorban, dua orang berdiri di sisi lain perahu. Raja Iblis Banteng memiliki keunggulan unik di sini, sehingga mereka tidak bisa tinggal diam. Dengan pertahanan di sisi lain perahu, meskipun Raja Iblis Banteng lebih kuat, ia tidak dapat melukai mereka. Raja Iblis Banteng, yang sedang bertarung untuk membunuh, dibombardir di sisi lain perahu. Cahaya di sisi lain perahu menyala, dan langsung terbang ke arah Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Sapi sangat ketakutan, lalu menatap binatang itu dengan dingin, lalu berkata, pengecut. Raja Iblis Banteng membuat marah binatang itu. Ye Chen takut binatang Tianxing benar-benar marah, jadi dia berdiri dan berkata, kau punya kelebihan unik di sini, tapi kau menyebut orang lain pengecut. Apa kau punya kemampuan untuk bertarung secara adil? Raja Iblis Banteng bergumam, kekuatan yang bisa digunakan adalah kekuatanmu sendiri. Ye Chen mencibir dan berkata, kalau begitu dia sekarang menggunakan kekuatan pertahanan kapal ini, yang juga kekuatannya sendiri. Jika kau punya kemampuan untuk menghancurkan pertahanan kapal ini. Raja Iblis Banteng murung, kata-kata Ye Chen membuatnya tak bisa membantah. Hari ini, aku akan membiarkanmu membayar semua hutang darah klan Iblis Banteng di jalan perjalanan spiritualmu di masa depan. Raja Iblis Banteng menggertakkan giginya. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke kedalaman gua. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia tidak akan tahu. Binatang itu juga tidak berniat mengejar, di masa depan dalam perjalanan ke Senyu pasti bisa bertemu, ketika saatnya tiba, kembalilah dengan baik. Darah ini bagus, jika bisa digunakan, bisa juga digunakan untuk kultivasi. Ye Chen menatap gas darah di kolam darah. Kami tidak bisa menggunakan kekuatan ini, dan hanya kau yang bisa menggunakannya. Kau boleh mengambil semuanya, aku tidak diterima. Ye Chen tertawa. Tiba-tiba, ia mulai mengumpulkan darah dengan kantong surga dan bumi milik dewa. Setidaknya ada 100 mayat dan lebih dari 100 kolam darah. Meskipun tidak banyak darah di setiap kolam darah, ada juga tangki air tempat seseorang berkumpul. Setelah Ye Chen mengumpulkan darah dan air di sini, ia mulai pergi ke kedalaman area terlarang. Setelah berjalan cukup jauh, Ye Chen pergi ke sebuah gua lagi. Gua itu tidak terlalu besar. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya sebuah patung batu besar. Patung itu diukir dari seekor kerbau besar. Kerbau itu sangat hidup. Jika kau melihatnya, kau benar-benar berpikir ia hidup. Ini sepertinya leluhur Iblis Banteng Besar, seekor kerbau besar.
Monster itu tersenyum aneh. Ia teringat percakapannya dengan Ye Wuyu hari itu dan tak kuasa menahan tawa. Ye Chen menatap kerbau itu dan berkata, nenek moyang klan iblis banteng besar sebenarnya seekor kerbau. Kau ingin tahu siapa nenek moyang pertama mereka? Monster itu bertingkah jahat dan tertawa. Apa itu? Petik 2. Itu rumput. Monster Tianxing menyeringai, sapi seharusnya makan rumput, tapi malah digunakan untuk rumput. Haha, setelah selesai, ia tak kuasa menahan tawa. Ye Chen memutar matanya dan berkata, pikiran apa? Terlalu kotor. Binatang surga tersenyum malu, jalan, katamu kamu tampaknya sangat murni. Ye Chen berbalik di dalam gua, lalu melihat dinding batu yang hancur total. Di tempat-tempat yang tidak rusak, terdapat beberapa pola terukir di atasnya, yang menunjukkan bahwa orang-orang berkepala dan bertubuh lembu sedang berlatih teknik tinju. Ini pasti bukan teknik tinju dari tinju ajaib banteng besar. Si binatang buas juga datang ke sisi dinding, menatap pola itu dengan heran. Ye Chen menggelengkan kepala dan mendesah, sayang sekali hanya tersisa setengahnya. Konon, tinju ajaib banteng besar adalah pemahaman si kerbau sendiri, dan berkat tinju inilah klan Dali Niu mau bangkit. Si binatang buas Tianxing berkata, awalnya, klan iblis banteng besar tidak disebut klan iblis banteng besar, tetapi teknik tinju ini diberi nama seperti itu oleh si kerbau. Kemudian, nama rasnya pun diubah. Kekuatan tinju iblis banteng yang dahsyat ini sungguh mengerikan, tetapi kau bisa mempelajarinya. Ye Chen mengangguk pelan, apakah kau ingin belajar tinju ajaib banteng besar? Bis Tianxing menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen berkata, apa? Tidak bisa, kau bukan kerbau besar, kenapa kau berlatih seperti ini? Bis tidak mengerti tahu, asalkan kita bisa membunuh musuh, itu teknik yang bagus, kata Ye Chen. Kemudian, Ye Chen mengabaikan Bis dan mulai dengan hati-hati mencatat pola-pola di dinding yang tidak rusak. Hanya ada lebih dari 30 pola di dinding ini yang tidak rusak. Sisanya tidak terlalu jelas. Ye Chen mencoba memulihkan mereka yang tidak bisa melihat dengan jelas, dan mereka yang tidak bisa melihat dengan jelas hanya bisa menyerah. Setelah mengingat pola itu di dalam hatinya, Ye Chen mulai menggambar dan perlahan mendemonstrasikan bentuk tinju. Setelah mendemonstrasikannya lagi, Ye Chen merasa ada yang salah. Pola-pola ini tidak dapat dihubungkan. Setiap kali, ada bagian kecil yang dapat dihubungkan. Ye Chen merasa sedikit tidak berdaya, tetapi ia masih dapat menghubungkan sisanya untuk berlatih. Ye Chen telah membuat beberapa kemajuan setelah beberapa ratus kali berlatih. Meskipun hanya sebagian kecil dari pola-pola itu yang dapat dihubungkan, bagian kecil itu sendiri dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Tinju iblis sapi kekuatan besar benar-benar dahsyat. Jika aku berlatih tinju iblis sapi kekuatan lengkap, ditambah kekuatan hukum kaisarku, itu akan benar-benar mengerikan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah latihannya sudah keluar? Tanya Bis Heaven Line dengan malas. Ye Chen berkata, hampir. Apa gunanya tinju yang belum sempurna ini? Kalau kau ingin mahir berlatih, aku punya banyak di antara kera-kera itu. Ye Chen berkata, itu tidak sama. Jika Anda tidak keberatan, saya juga bisa berlatih keterampilan unik kera besar. Dewa binatang melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak mungkin, klan tidak akan setuju. Ye Chen melihat wajah serius Tianxing, tak kuasa menahan senyum, lalu berkata, aku bercanda. Dewa binatang menghela napas lega, lalu berkata, kata-katamu terlalu dini, membuatku sangat malu. Ada masalah apa? Kau benar-benar berniat berlatih untukku. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Dewa binatang menggaruk kepalanya dengan canggung, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, baiklah, ayo pergi. Ye Chen dan Tianxing juga meninggalkan gua dan terus menyusuri lorong yang dalam. Setelah waktu yang lama, Ye Chen dan Tianxing tiba di tepi tebing. Area terlarang bahkan melewati sini. Tidak heran Raja Iblis Banteng bisa keluar dari dalam, lalu mundur. Setelah melihat bahwa tidak ada yang bisa didapatkan, Ye Chen dan Tianxing kembali ke rumah. Mereka kembali ke kera emas besar. Kali ini, kita hampir memusnahkan iblis banteng besar, dan kera besar merasa sangat marah. Pesta diadakan di seluruh penjuru klan kera besar, dan perayaan 3 hari pun dimulai. Ye Chen juga minum selama 3 hari berturut-turut, dan ia tidak mau. Hanya saja, Bis Heaven dan Bis Zenkun begitu antusias sehingga mereka harus memberinya minum, jadi ia harus minum. Selama 3 hari ini, seluruh benua tulang binatang membicarakan kengerian pertempuran pamungkas antara iblis banteng besar dan kera besar. Begitu tongkat besi campuran itu keluar, ia langsung menghajar Raja Peri setengah langkah hingga kebingungan. Kini, Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar telah bersembunyi, dan untuk sementara tidak berani muncul di depan umum. Klan Kera Emas Dali telah mengeluarkan perintah pencarian. Jika menemukan jejak iblis banteng Dali, laporkan ke polisi. Jika membunuh iblis banteng Dali, akan mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, banyak klan iblis di benua tulang binatang memperhatikan hal ini. Begitu menemukan jejak iblis banteng Dali, mereka tak segan-segan membunuhnya. Benar-benar seperti pohon tumbang, monyet berhamburan, tembok roboh, dan orang-orang saling dorong. Klan iblis banteng besar hampir punah, tak ada jejaknya. Namun, para kera besar tak akan menyerah.
Mereka juga terus-menerus mengkhawatirkan dinamika benua tulang hewan, dan harus membasmi habis para iblis dan sapi dali. Terlebih lagi, ada Raja Peri setengah langkah yang bersembunyi di klan iblis banteng besar, yang merupakan bencana terbesar. Setelah Raja Abadi setengah langkah menjadi Raja Peri yang sebenarnya, maka tongkat pemburu tak akan bisa lagi menjadi tumpuan para kera besar. Karena krisis masih ada, kita tidak boleh gegabah, kata geng 9 binatang kepada semua tetua klan Hunyuan dan Luo Jinxian yang kuat. Kita harus segera memiliki orang kuat setingkat Raja Abadi Banbu, agar kita bisa lebih percaya diri. Benar, ketika saatnya tiba, dengan tongkat Huntian, ia tidak akan terlalu malu bahkan ketika menghadapi Raja Peri yang baru terbentuk. Intinya, jika kau ingin menjadi Raja Peri Banbu, kau bisa menjadi Raja Peri Banbu. Terjadi banyak diskusi di antara para kera besar. Geng 9 binatang berkata, hal ini tidak bisa dilakukan terlalu cepat, bisa muncul Raja Peri setengah langkah, itu masih tergantung pada keberuntungan. Saya pikir Tianxing mungkin akan menjadi Raja Banbu di masa depan. Beberapa orang berkata, ya, jika Tianxing kembali dari Jalan Senyu di masa depan, kekuatannya akan meningkat pesat. Geng 9 binatang berkata, makhluk-makhluk ini tidak stabil, tugas pertama kita adalah melawan klan iblis sapi besar, dan kemudian melakukan tindakan pencegahan dengan baik. Di kediaman bis, Ye Chen akan bangun pagi-pagi sekali setiap hari untuk melawan tinju iblis banteng yang belum selesai. Setelah Ye Wuyu melihatnya, ia selalu merasa aneh. Setiap jenis tinju tidak terpisah. Meskipun kekuatannya dahsyat, ia selalu merasa kekurangannya terlalu besar. Setelah 2 atau 3 bulan berlatih tinju iblis banteng yang intens, penguasaan Ye Chen pada dasarnya menjadi kurang. Hanya saja, masih ada kekurangan, tetapi kekuatannya masih sedikit berkurang. Pada hari ini, Ye Chen dan Ye Wuyu datang ke depan bis Zenkun. Keduanya sedang bertinju. Paman, aku sudah merepotkanmu selama ini. Pertempuran antara kedua klan telah berakhir. Sudah waktunya keponakanku melanjutkan perjalanan di Jalan Senyu. Ye Chen berkata. Bis Zenkun sedikit terkejut, lalu berkata, mengapa tidak hidup beberapa hari lagi? Manusia itu ambisius. Meskipun nyaman dan aman di sini, aku takut aku akan kehilangan semangat juangku setelah sekian lama, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ya, baiklah, jaga dirimu baik-baik. Bis Zenkun menepuk bahu Ye Chen. Selamat tinggal, Paman. Ye Chen mengepalkan tinjunya, memberi hormat lagi, lalu pergi bersama Ye Wuyu. Ye Chen telah mengucapkan selamat tinggal sebelumnya, tetapi sekarang setelah dibaptis dalam pengasingan, dia tidak datang untuk mengantar Ye Chen. Ye Chen membawa Ye Wuyu ke Jalan Senyu dan mengucapkan selamat tinggal pada benua ini. Setelah memasuki Jalan Senyu, Ye Wuyu bertanya, ayah, kemana kita selanjutnya? Pergi dan kunjungi Tanah Darah Dewa. Ye Chen berpikir sejenak. Kemudian mereka dapat mengeluarkan susunan transmisi Jalan Senyu dan mencoba untuk melihat apakah mereka dapat berhasil. Susunan transmisi mengirim Ye Chen ke Jalan Senyu, dan Ye Chen tidak tahu apakah ini adalah Jalan Senyu menuju Tanah Sengshui. Ayah dan anak itu berjalan selama lebih dari 2 bulan. Ye Chen berjalan dan berhenti, sering berlatih tinju iblis banteng yang kuat. Dia merasa bahwa meskipun tinju iblis banteng yang kuat itu belum sempurna, kekuatannya masih mengerikan. Jika bagian yang ada dari latihan itu sampai ekstrim, itu juga dapat memainkan kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah lebih dari 2 bulan berlatih, Dali Niu Mo Quan telah membuat kemajuan besar. Ketika dipraktikkan, itu penuh dengan kesombongan dan despotisme. Di bawah bimbingan Ye Chen, Ye Wuyu juga berlatih tinju iblis banteng yang kuat dan belum sempurna. Dalam 2 bulan, saya juga telah mengembangkan sedikit keterampilan, yang dapat dianggap sebagai sedikit keberhasilan. Beberapa hari kemudian, Ye Chen melihat tanah yang penuh dengan gas ungu. Ye Chen tidak perlu bertanya, dia tahu itu pasti tanah darah dewa. Ungu adalah warna simbol Protoss. Oleh karena itu, daratan yang diselimuti gas ungu itu bukanlah benua lain selain daratan darah dewa. Ye Chen memasuki daratan darah dewa. Semua orang di daratan itu adalah Protoss, dan karakteristik mereka sangat jelas. Rambut ungu, pupil ungu, dan bahkan kebanyakan orang mengenakan pakaian ungu. Jadi, begitu orang luar masuk, semuanya akan terlihat jelas. Ye Chen memasuki daratan darah dewa dan segera diperhatikan. Banyak orang memperhatikannya dan Ye Wuyu. Jangan khawatir, ikuti aku, kata Ye Chen hati-hati. Ye Wuyu mengangguk dengan tenang dan mengikuti Ye Chen dari dekat. Mereka memasuki sebuah kota. Setelah memasuki kota, Ye Chen segera menemukan sebuah potret di kota itu. Setelah potret ini muncul, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Itu adalah dirinya yang ada di potret itu. Aku menghapusnya. Mengapa aku dicari di sini? Ye Chen sedikit terkejut. Ayah, kurasa itu sebagian besar dibuat oleh Protoss tua ketika dia berada di kuil, kata Ye Wuyu dingin. Ye Chen berkata, sepertinya kita harus menemukan cara untuk mengubah penampilan kita, jika tidak, itu akan benar-benar menyebabkan banyak masalah. Namun, ketika Ye Chen Zeng memiliki rencana seperti itu, banyak orang di sekitarnya yang mengeluarkan bau mulut. Begitu Ye Chen muncul di luar kota, penampilannya sudah terlihat. Ikut kami, seorang Protoss berbicara dengan nada acuh tak acuh dan tak berdaya.
Ye Chen melirik para protos yang belum mencapai keberadaan Hunyuan Daluo Jinxian. Sekarang Ye Chen telah mencapai tingkat ke-7 Daluo Jinxian. Selama tidak ada Hunyuan Daluo Jinxian, dia masih tak kenal takut. Nada bicara Ye Chen juga acuh tak acuh, katanya, dengan apa aku harus pergi bersamamu? Kau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika kau menyerahkan apa yang kau miliki, kau masih bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan cara hidup. Seorang protos membentak, tatapan mata Ye Chen dingin, dan kata-katanya dingin, siapa yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Sambil berbicara, Ye Chen tidak menunjukkan kesopanan. Ia melangkah maju, dan tubuhnya bergetar ke arah pria protos yang baru saja berbicara. Ada kekuatan besar yang menyelimuti protos, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian, sepasang tinju melesat. Ye Chen menggunakan tinju iblis banteng yang kuat, dan ia mencoba menggunakannya untuk menguji kekuatannya. Pukulan Ye Chen tidak disengaja. Ia sangat menentukan. Protos tidak menyangka kejadian ini. Ketika Ye Chen membunuhnya dengan satu pukulan, ia tidak dapat bertahan dan melawan. Ia terhempas oleh sebuah pukulan. Akibat hantaman kekuatan yang dahsyat, tubuh protos tiba-tiba muncul dua lubang besar berdarah, semua isi perutnya hancur. Meskipun ia masih hidup, ia sedang sekarat. Ye Chen mendengus dan tidak mempedulikannya. Protos lainnya melihat serangan Ye Chen terlebih dahulu, dan melukai salah satu anggota klan mereka dengan satu pukulan. Mereka tidak puas dengan darah di mata mereka, dan mereka meraung dan membunuh mereka. Ye Chen benar-benar tak kenal takut. Dia mengayunkan tinjunya dan meluncurkan tinju iblis banteng yang kuat. Dengan kekuatan yang kuat, dia membunuh seorang protos dengan tinjunya. Boom! Suara keras datang, dan tubuh protos terbang keluar seperti peluru, lengannya terbuka, dan darahnya menetes dan mengejutkan. Setelah itu, Ye Chen meluncurkan teknik ruang waktu yang besar, menerjang protos dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali dia memukul, beberapa protos terbang keluar. Pada saat pertarungan, hanya protos yang berteriak, dan kemudian satu persatu terbang keluar, entah dadanya meledak atau tubuhnya hancur berkeping-keping. 7 atau 8 protos dikalahkan oleh Ye Chen. Banyak protos di tempat kejadian terkejut melihat pemandangan ini. Orang dari Jalan Senyu ini benar-benar punya keahlian. Kita masih merajalela di tanah darah dewa. Ini hanya mencari kematian. Ketika ada orang kuat yang datang, kurasa dia masih berani bersikap sombong. Makhluk yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Banyak protos menatap Ye Chen dengan sedikit kebencian. Tak satu pun dari mereka optimis terhadap Ye Chen dan berharap Ye Chen baik-baik saja. Membunuh orang-orangku adalah kejahatan yang tak termaafkan, bahkan jika kau tidak menangkap mereka dengan tangan terikat. Pada saat ini, seorang protos paruh baya muncul. Rambut ungu pria paruh baya itu berkibar, dan setelan ungunya berkibar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ye Chen menatap protos berjubah ungu itu dan berkata, tertangkap basah dengan tangan terikat. Apa kau idiot? Wajah protos berjubah ungu muram, dan seseorang bahkan memanggilnya idiot. Kau ingin mati? Protos berjubah ungu meraung. Seorang Luo Jinxian besar ingin membunuhku. Apa kau benar-benar mengira aku pengganggu? Ye Chen sama sekali tidak takut. Ia mendengus dingin dan melangkah maju. Senyum dingin tersungging di bibir protos berjubah ungu. Menurutnya, pertarungan Ye Chen seperti ini tidak berbeda dengan kematiannya sendiri. Saat berhadapan dengan protos berjubah ungu, Ye Chen segera membuka 9 aspek alam terlarang. Kekuatan alam menyelimutinya, dan momentum Ye Chen langsung berlipat ganda. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan 9 tinju beratnya dan membunuh protos berjubah ungu. Protos berjubah ungu merasakan kekuatan larangan Tuhan, dan wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ia menatap Ye Chen dengan ngeri, apakah kau tahu larangan ilahi dari Senzuku? Kejutan sekali, bunuh Ye Chen. Raungan membahana, membunuh dengan momentum yang mengerikan. Protos berjubah ungu agak ceroboh. Saat ini, sudah terlambat bahkan untuk menunjukkan ranah terlarang Jiuchong. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, dan Ye Chen pun bertabrakan. Boom! Terdengar suara keras, kekuatan dahsyat meledak. Tubuh Ye Chen mundur, dan protos berjubah ungu juga mundur. Setelah Ye Chen berdiri teguh, ia membunuh protos berjubah ungu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Ye Chen mempraktikkan hukum kaisar dan kata, Do. Semua jenis Taoisme melonjak, dan semua kekuatan terkonsentrasi pada tinjunya. Ye Chen mengayunkan Dao Tian Kuan Kaisar, gaya tinjunya kuat, angin kencang menyapu, dan prestisenya luar biasa. Protos berjubah ungu benar-benar marah. Ia dipukul mundur oleh Luo Jinxian besar di lantai 9. Sungguh memalukan. Ia meraung, lalu menyebar area terlarang. Namun, area terlarangnya bukan 9 lipatan, paling banyak hanya 7 lipatan. Yang didapatnya adalah larangan ilahi yang tidak lengkap. Ye Chen mencibir, beraninya kau mencabut larangan dewa 7 lipatan. Konyol sekali. Protos berjubah ungu itu sedikit lebih rendah karena ejekan orang asing terhadap dewanya, yang merupakan penghinaan besar. Ia meraung dan mengayunkan tinjunya, yang sama dengan 9 tinju. Tinju Senban Jiuchong awalnya didukung oleh Jiuchong di ranah Senban. Sekarang hanya ada Senban 7 Chong. Secara alami, kekuatannya jauh lebih kecil.
Boom! Keduanya bertabrakan. Meskipun 9 tinju berat Senban itu ganas dan kuat, di Dao Tianquan juga menakutkan, dan sekuat di Wei. Ketika kedua kekuatan bertemu, Ye Chen tidak tertinggal. Wajah Protoss berjubah ungu semakin jelek, mengayunkan tinju mereka dan terus-menerus membombardir. Tubuh Ye Chen melesat cepat, dan pada saat yang sama, ia menggunakan tinju banteng dan iblis yang kuat. Meskipun hanya sebagian saja setiap kali, ia mampu melawan Protoss berjubah ungu dengan bagian ini. Dua orang bertarung dengan sangat sengit, tabrakan, terus-menerus memiliki kekuatan untuk berdampak, menghancurkan bangunan di sekitarnya, area yang luas telah menjadi reruntuhan. Protoss berjubah ungu bertarung semakin marah, semakin jelek wajahnya. Betapa lucunya bahwa seorang Luo Jinxian besar tidak dapat membunuh lantai 7 Luo Jinxian besar. Wajah apa yang harus dia miliki berdiri di sini di masa depan? Dia meraung, kekuatannya benar-benar meledak, untuk membunuh Ye Chen. Namun, kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya, dan kekuatan penghancur datang terus-menerus, yang membuatnya tidak dapat membunuh Ye Chen sama sekali. Jubah ungu tidak cukup baginya untuk melawan Shen Pao. Tentu saja, Ye Chen hanya menganggap pertempuran ini sebagai pelatihan. Namun, setelah sekian lama, Ye Chen juga merasa terlalu berisiko. Jika Protoss yang lebih kuat datang untuk membunuhnya, ia mungkin akan berada dalam masalah. Oleh karena itu, Ye Chen tidak akan terus melahap, ia akan mengorbankan sisi lain perahu, dan Ye Wuyu berdiri di sisi lain perahu. Serangan Protoss berjubah ungu jatuh di sisi lain perahu, dan tidak ada gerakan di sisi lain. Ye Chen berkata, "Orang tua, padamkan dia." Orang tua itu mendengus, "Apakah kau masih membutuhkan tanganku untuk masing-masing dari 9 lantai Daluo Jinxian? Kau benar-benar malas." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika aku bergerak, masih butuh sedikit waktu. Jika ada Protoss yang kuat dalam proses ini, itu juga akan merepotkan." Setelah orang tua itu tidak mau bersenandung, perahu di sisi lain mengeluarkan cahaya yang mengerikan dan membunuh Protoss berjubah ungu. Wajah Protoss berjubah ungu berubah drastis. Ia sudah merasakan kengerian cahaya itu. Kecepatan cahaya ini sangat cepat, dengan kekuatan 9 lapis Daluo Jinxian, mereka tak terelakkan. Mereka hanya bisa menyaksikan cahaya itu datang. Puff! Suara teredam terdengar, dan Protoss berjubah ungu itu tidak sengaja tertusuk cahaya. Mata Protoss berjubah ungu itu menggelap, lalu tubuh mereka meledak dan berubah menjadi daging dan darah. Pergi. Setelah membunuh Protoss berjubah ungu, Ye Chen tidak ragu untuk membiarkan kapal lain pergi dari sini. Kapal di sisi lain juga bergerak cepat untuk menghindari pertemuan dengan Hunyuan Daluo Jinxian. Untungnya, mereka tidak menghadapi serangan Hunyuan Daluo Jinxian kali ini, jika tidak, itu akan menjadi masalah lagi. Hanya saja mereka tidak tahu. Tak lama setelah mereka pergi, Hunyuan Daluo Jinxian muncul, tetapi datang sedikit terlambat. "Aku bilang orang tua itu juga senjata Raja Peri. Mengapa kau jauh lebih buruk daripada tongkat pemburu?" Ye Chen bertanya dengan sedikit bingung. Ketika ditanya, orang tua itu sedikit sedih dan berkata, "Ada perbedaan antara senjata Raja Peri dan senjata Raja Peri. Sama seperti 7 lapisan milik Luo Jinxian besar yang sama, ada yang tinggi dan yang rendah. Jadi, kau tidak sebaik preman." Ye Chen tidak takut menyakiti hati lelaki tua itu. Lelaki tua itu memutar matanya dan berkata, "Meskipun aku adalah senjata Raja Peri, aku hanyalah senjata Raja Peri untuk bertahan. Lagi pula, ketika Raja Peri memurnikanku, beliau tidak pergi berperang. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan tongkat Huntian. Tongkat Huntian adalah senjata yang khusus digunakan untuk bertarung, dan kekuatannya memang mengerikan. Terlebih lagi, Raja Peri Kerasuci jauh lebih kuat dari tuanku. Begitulah, sepertinya kau diciptakan oleh Raja Abadi yang tak berperasaan." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sangat serius. Perahu di seberang segera memarahi dan berkata, "Keluar. Kau akan mati jika tidak mengatakannya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kau sudah sangat hebat. Setidaknya tidak masalah untuk melawan Hunyuan Daluo Jinxian. Ini sangat membantu saya. Kalau kau tidak puas, aku akan segera pergi." Perahu di seberang berdengung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Oke, aku bercanda denganmu. Kenapa kau begitu serius? Seorang sarjana bisa dibunuh, bukan dipermalukan." Pria tua itu menoleh dan memutar matanya. Ye Chen tidak berbicara lagi. Dia tahu karakter pria tua itu, yaitu melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa saat, dia tidak akan melakukan apa-apa. Setelah Ye Chen meninggalkan kota, penampilannya sedikit berubah, setidaknya berbeda dari yang difoto. Ye Chen berjalan di hulu tanah Seng Sui selama lebih dari setengah bulan, dan dia juga mendengar banyak berita di sepanjang jalan. Banyak generasi muda jenius di Tanah Darah Dewa telah menginjakan kaki di Jalan Senyu, dan sedikit yang belum. Terlebih lagi, sebelum itu, telah terjadi pertempuran sengit di sini, dan banyak talenta jatuh di sini. Pintu masuk Jalan Senyu berada di kota suci Zijia, keluarga pertama Tanah Seng Sui. Dikatakan bahwa keluarga ungu mengirim orang untuk menjaga pintu masuk Jalan Senyu. Jika Anda ingin melewati pintu masuk Jalan Senyu, Anda harus memiliki kekuatan itu. Tetapi sebelum itu, tidak ada seorang pun yang menjaga. Itu masih beberapa tahun yang lalu ketika situasi seperti itu muncul. Banyak orang dari Jalan Senyu gagal memasuki Jalan Senyu dengan sukses.
Mereka terbunuh atau berhibernasi di kota suci, menunggu kesempatan. Ye Chen datang ke kota suci sepanjang jalan. Kota dewa adalah inti dari klan pertama Protoss. Pasti ada banyak orang kuat yang ditempatkan di sini. Jangan ceroboh. Oleh karena itu, Ye Chen sedikit mengubah penampilannya. Jika dia melihat ke cermin, dia tidak akan mengenali dirinya sendiri. Selain itu, Ye Chen menempatkan Ye Wuyu di kuburan kapal di sisi lain, dan membiarkan Ye Wuyu berlatih. Setelah memasuki kota suci, Ye Chen melihat potretnya seperti yang diharapkan. Jika kau tidak mengubah penampilanmu, kau dalam masalah besar. Ye Chen memandangi potret itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Chen pergi ke pintu masuk Jalan Senyu, yang dijaga oleh beberapa orang. Itu adalah Daluo Jinxian tingkat 8, bagi kebanyakan orang, kekuatannya juga relatif kuat. Ye Chen tidak terburu-buru, dia hanya menonton. Mengapa keluarga ungu mengirim anggota klan Daluo Jinxian tingkat 8 untuk berjaga di sini? Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah ini untuk mencegahku? Ye Chen berpikir sejenak, tetapi hanya memikirkannya. Ini juga alasannya. Pada saat ini, seseorang bergegas keluar, mencoba memasuki Jalan Senyu. Orang-orang dari Daluo Jinxian tingkat 8 dari keluarga ungu itu tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung mulai menyerang. Keduanya bertarung dengan sengit, dan pemuda yang ingin menginjakkan kaki di Jalan Senyu berada di puncak lantai 7 Daluo Jinxian. Kekuatannya sangat bagus, ia mengerahkan seluruh kemampuannya, mampu bersaing dengan keluarga ungu di lantai 8 Daluo Jinxian. Setelah puluhan ronde pertarungan, pemuda itu akhirnya kalah dan terluka parah. Ini bukan pertama kalinya orang-orang di Sencheng melihat pemandangan seperti itu, jadi mereka tidak terkejut melihatnya, dan tidak ada orang yang menonton. Ye Chen berada di kota dewa dan tidak terburu-buru memasuki Jalan Senyu. Ia tinggal di kota selama setengah bulan. Ia terus mengamati. Setelah setengah bulan, keluarga ungu yang menjaga Jalan Senyu tiba-tiba berubah dan menjadi lebih kuat. Ye Chen menyipitkan mata dan berkata dalam hati, benar saja, sepertinya berita kemunculanku sudah tersebar. Sekarang keluarga ungu ingin menghalangiku di tanah darah dewa. Protoss, apa kau bertindak terlalu jauh? Bagaimana kita bisa masuk ke Jalan Senyu kalau kau melakukan ini? Pada saat ini, akhirnya seseorang berdiri dan berkata dengan nada sangat tidak puas. Yaitu, seorang Luo Jinxian besar berdiri di pintu masuk Jalan Senyu di lantai 9. Bagaimana kita bisa melewatinya? Jangan terlalu banyak menipu orang. Jalan Senyu bukan milik Zijiamu, tapi kau yang mengendalikannya. Banyak orang telah maju untuk menyalahkan Protoss. Keluarga ungu tidak memberikan tanggapan, membuat mereka begitu tidak puas. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Seseorang mengancam, menceritakan kisah Zijia. Pada saat ini, keluarga ungu yang menjaga pintu masuk Jalan Senyu berkata dengan dingin, kalian belum menjelaskan situasinya, kan? Ini tanah darah dewa. Apa kalian ingin mati? Di antara banyak benua, tidak ada yang namanya tanah darah dewa kalian. Seorang jenius muda muncul, tanpa ragu. Siapa yang bisa menyalahkanmu atas ketidakmampuanmu sendiri? Keluarga ungu berkata dengan nada meremehkan. Melihat semua orang yang telah menginjakkan kaki di Jalan Senyu, berapa banyak dari mereka yang telah mencapai puncak lantai 9 Daluo Jinxian. Bahkan malam ungu Protoss kalian pun tidak. Petik 2. Lalu kenapa? Keluarga ungu bersikap acuh tak acuh. Kau benar-benar melanggar aturan dengan melakukan itu. Di sini, Protoss yang memegang keputusan akhir. Kata anggota keluarga ungu dengan agak sombong. Ye Chen melihat semua ini, dan sejak awal ia tidak berniat menjadi burung. Ia mengamati dengan tenang. Protoss tidak bisa melakukan ini. Setelah sekian lama, seseorang akan mengambil alih. Protoss ingin menghentikan atau menemukan keberadaannya dengan memegang Jalan Senyu, yang sungguh sia-sia. Ye Chen sangat sabar dan menunggu seperti ini. Apapun yang terjadi, ia hanya melihatnya. Keadaan semakin memburuk, dan semakin banyak talenta muda datang ke tanah darah dewa. Hampir setiap hari, talenta muda mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun, mereka diabaikan oleh keluarga ungu. Kemudian, di dalam kota, sering terjadi pertempuran. Mereka yang tidak bisa meninggalkan para jenius di kota dewa, begitu ada sedikit konflik dengan Protoss, mereka akan membunuh. Banyak Protoss telah dibunuh oleh para jenius muda ini. Namun meskipun demikian, keluarga ungu dan bahkan para Protoss tidak muncul. Sepertinya semua ini tidak penting. Buat masalah. Paling-paling, beberapa Protoss akan mati, dan tidak akan terjadi apa-apa. Di sebuah istana besar di kota dewa, dua tetua mengawasi pintu masuk Jalan Senyu, dan segala sesuatu terpancar dari mata mereka. Pria itu seharusnya sudah tiba di kota suci, tetapi dia belum muncul. Dia benar-benar tenang, kata seorang tetua berpakaian putih. Ketika kami di Sengsu, kami menunggunya di pintu masuk Jalan Senyu selama beberapa tahun, tetapi dia tidak muncul. Hari-hari apa ini? Tanya tetua Protoss lainnya. Protoss tua inilah yang muncul di Pekan Raya. Setelah kembali ke Tanah Darah Dewa, dia membuat orang-orang memperhatikan dengan saksama semua talenta muda yang memasuki tanah itu. Dia tahu bahwa mereka yang memiliki daftar dewa pasti akan datang ke Tanah Darah Dewa. Selama dia datang, dia tidak akan diizinkan keluar. Berita tentang kemunculan Ye Chen di Tanah Darah Dewa menyebar ke telinganya,
dan dia segera datang ke kota suci, dan mengirim orang-orang Daluo Jinxian tingkat 9 untuk menjaga pintu masuk Jalan Senyu. Ayo kita cari langsung di kota ini, kata tetua berpakaian putih itu. Protos tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, percuma saja. Dia terlalu banyak bersembunyi. Awalnya, banyak dari kita, termasuk para petinggi di alam dewa, mencarinya, tapi dia malah kabur. Petik 2. Kalau begitu, dia tidak akan keluar. Kenapa kita tidak membawa orang-orang itu dan mengawasi mereka diam-diam? Selama dia muncul, kita bisa langsung menghentikannya, kata Protos tua itu. Setelah orang-orang disingkirkan, mereka yang berkumpul di kota suci akan berbondong-bondong ke Jalan Senyu, dan mungkin dia juga akan berbaur dengan orang-orang itu, tanya Protos tua itu. Apakah kita hanya menunggu? Pria tua itu sedikit enggan. Tunggu saja, jangan terlalu cemas. Tujuan kita adalah membuat daftar dewa. Selama kita bisa mendapatkannya, bahkan jika kita menunggu ratusan tahun, mengapa tidak menunggu ribuan tahun? Protos tua itu berkata dengan tenang. Dia telah mengetahui daya tahan dan kemampuan Ye Chen sebelumnya di kuil, jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kota dewa menjadi semakin kacau. Banyak protos mati setiap hari, yang membuat seluruh kota dipenuhi keluhan. Kemudian, keluarga ungu benar-benar tak berdaya, mengirim orang-orang kuat untuk menakut-nakuti. Sebaiknya kau jujur, atau kami akan membunuhmu. Keluarga ungu mengeluarkan peringatan, tetapi banyak jenius yang datang dari Jalan Senyu adalah anak-anak dari keluarga pertama di sebuah benua. Mereka tidak takut langit dan bumi, dan mereka sama sekali tidak peduli. Namun, keluarga ungu juga melakukan apa yang mereka katakan. Ketika seorang jenius muda terus membunuh Protos, ia dibunuh di tempat oleh orang kuat dari keluarga ungu. Membunuh ayam dan memperingatkan monyet, tiba-tiba membuat semua orang takut.